Dulu yang namanya Wright bersaudara atau Oliver sama Ian bersaudara itu ketika bermimpi bisa terbang seperti burung. Yang pertama, banyak orang mengatakan mustahil karena mengalahkan hukum fisika. Yang kedua, setelah dia mencoba dan gagal dan dia tidak pernah menyerah, orang menganggapnya sudah gila. Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Amung Kurniaibo, founder Entrepreneur Academy. Sekarang saya sedang berada di kawasan pabrik pesawat Airbus di Toulouse, Prancis bagian selatan. Kawasan pabrik ini totalnya sekitar 40-an hektar lebih, dan pesawat seluruh dunia dipesan dari sini yang merek Airbus. Termasuk Indonesia ya, Garuda Indonesia itu banyak memesankan pesawatnya dari ini, termasuk pemesan awal Airbus yang dengan 2 pilot tanpa ada teknisi. Itu pertama kali Garuda Indonesia yang memesan, dan sekarang menjadi tren seluruh dunia. Yang terbaru adalah A380, itu yang lagi dipesan lebih dari 4.000 maskapai di seluruh dunia. Nah, sebetulnya ini perakitan dari beberapa bahan yang diambil dari Jerman, Inggris, dan Spanyol. Setelah dirakit di sini, akan diadakan uji coba penerbangan ke Hamburg ya. Di Hamburg itulah kalau sudah perfect, nanti maskapai dari seluruh Indonesia itu mengambil pesawatnya dikirim ke negara masing-masing. Oke, tapi saya tidak akan bicara itu. Saya akan bicara tentang impian ya. Dulu yang namanya Wright bersaudara atau Oliver sama Ian bersaudara itu ketika bermimpi bisa terbang seperti burung. Yang pertama, banyak orang mengatakan mustahil karena mengalahkan hukum fisika. Yang kedua, setelah dia mencoba dan gagal dan dia tidak pernah menyerah, orang menganggapnya sudah gila. Tapi pada tahapan yang ketiga, ketika percobaan terakhirnya bisa menerbangkan pesawatnya, barulah orang mengatakan mereka adalah sosok yang jenius. Jadi ternyata antara gila atau kegilaan itu dengan jenius ya, dengan kejeniusan itu beda-beda tipis. Kalau belum berhasil dianggap gila, kalau sudah berhasil dianggap jenius. Jadi kalau teman-teman punya impian, saya kira terbangkanlah impian itu semaksimal mungkin, setinggi-tingginya, tanpa peduli bagaimana cara nanti menempuhnya. Yang paling penting adalah terus bergerak kecil-kecil, pelan-pelan, bertahap, akan sampai pada ujungnya impian itu terwujud. Ibarat Siti Hajar, dia bergerak terus dari sofa ke marwah. Setelah bulan ke-7 barulah muncul yang namanya air Zam-Zam, air yang menyegarkan, air yang mengalirkan kesegaran yang abadi. Begitu juga kalau kita punya impian, entah di bidang bisnis, di bidang karir, atau di bidang kehidupan yang lain, kejar setinggi-tingginya, Anda akan sampai. Contoh, dulu ketika saya bikin acara Eurotrip, yaitu jalan-jalan ke Eropa dengan gaya backpacker, banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang ya sinis. Tapi ternyata dari tahun 2012 sampai hari ini 2017 bisa berjalan dengan bagus, umitnya banyak, dan mengatakan justru yang seperti ini yang tidak pernah ada di travel umum, karena kita diajari seolah-olah menjadi warga setempat yang naik tram setiap hari, yang naik bis kota tiap hari, yang naik MRT tiap hari, cari makan di tempat lokal, dan tidak dibatasi waktunya ketika mengunjungi satu tempat destinasi. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti Eurotrip, jalan-jalan ke Eropa di setiap bulan April saat musim semi, dan juga pada saat bulan Oktober pada saat musim gugur. Yang sudah punya bisnis atau yang ingin bisnisnya dicarikan ide-ide baru, mari ikut Eurotrip yang saya adakan setiap April dan setiap Oktober. Jadi kejar impianmu, selangkah demi selangkah tempuh dengan langkah-langkah kecil, insya Allah pasti
sampai. Itu saja lesson saya hari ini dari Tulo, dari pabrik Airbus di Prancis. Sukses untuk semuanya. Salam 5 miliar. Ketemu di seminar saya atau di grup Facebook Cara Lucu Jadi Pengusaha, atau di www.amongkorniaebu.com. Dadah.